Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin ya Ananda ya. Pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Jadi di mata kuliah ilmu negara. Jadi sebenarnya ini adalah submateri yang pertama. Materi yang pertama kita kuliah di mata kuliah ilmu negara. Karena sebelumnya kita masuk ke perkenalan ya. Kemudian penjelasan mengenai silabus dan juga kontrak kuliah. Nah, jadi di materi pertemuan kedua ini itu adalah tentang pendahuluan. Jadi apa saja yang kita kaji di sini? Nah, ini sebelum kita masuk ya, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan ilmu. Nah, ilmu dan pengetahuan apakah sama? Jadi sebenarnya ya, pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Misalnya kita tahu warna merah, kita tahu warna biru, ya, kita tahu Dharma Andalas alamatnya di mana, kemudian kita tahu namanya siapa teman kita. Nah itu semua adalah pengetahuan atau adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Nah, sedangkan ilmu adalah serangkaian pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Jadi ya, ilmu itu juga pengetahuan, hanya saja bedanya pengetahuan yang sudah tersusun secara sistematis. Nah, jadi pengetahuan yang tersusun secara sistematis ini itu bisa diuji kebenarannya, oke? Kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan dia. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Nah, jadi kalau pengetahuan sudah tahu ya segala sesuatu yang kita ketahui, sedangkan ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan tadi, kemudian tersusun secara sistematis, bisa diuji kebenarannya, ya kan, kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kita masuk kepada negara. Apa yang dimaksud dengan negara? Dari beberapa definisi itu bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya negara itu adalah organisasi kekuasaan. Nah, apa itu organisasi? Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki visi yang sama, misinya sama, kemudian memiliki struktur di dalamnya, kemudian ada anggotanya, ya, kemudian ada ADART-nya, itu disebut dengan organisasi. Nah, namun negara itu adalah organisasi dalam skala atau konteks yang jauh lebih luas daripada organisasi yang kita kenal pada umumnya. Nah, makanya negara ini disebut dengan organisasi kekuasaan. Oke. Nah, kita masuk dulu tentang ilmu negara. Jadi ilmu negara itu sesungguhnya adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk dari negara. Jadi apa yang dipelajari? Yang pertama, dari tidak ada negara menjadi ada negara. Kemudian bagaimana perkembangan negaranya? Oke, kemudian tenggelamnya negara. Nah, jadi itu yang akan kita kaji di dalam pembelajaran ilmu negara. Secara lebih spesifik ya dibagi atas ruang lingkup disiplin ilmu ya. Ilmu negara itu ada spesifikasi, nanti saya jelaskan ya. Mungkin secara umum dulu, kalau ilmu pengetahuan ya itu dibedakan atas ilmu-ilmu sosial dan juga ilmu-ilmu eksakta. Nah, sosial itu contohnya adalah ilmu negara, ilmu administrasi negara, termasuk ilmu hukum di dalamnya, kemudian ilmu ekonomi, komunikasi, administrasi, dan lain-lain. Sedangkan ilmu eksakta itu adalah seperti teknik, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu hewan, kedokteran, farmasi, sistem informasi, matematika, dan lain sebagainya. Nah, jadi ilmu pengetahuan, kalau kita kaitkan di mana posisi ilmu negara dalam ilmu pengetahuan, maka ilmu negara itu termasuk ke dalam ilmu sosial. Oke, termasuk ke dalam ilmu sosial. Karena kita mengkaji di prodi ilmu hukum, maka itu konteksnya adalah di prodi ilmu hukum. Artinya ini adalah ilmu hukum. Nah, apakah yang belajar ilmu negara hanya anak hukum saja? Tidak. Anak politik, anak fisip juga belajar tentang ilmu negara. Jadi nggak hanya terbatas pada mahasiswa hukum saja. Nah, namun ilmu negara ini menjadi dasar juga bagi mahasiswa hukum untuk mempelajari hukum tata negara. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia
ruang lingkup ilmu negara. Nah, jadi dalam ilmu negara itu apa saja sih yang akan kita bahas di sini? Nah, ini dia nih. Oke, yang pertama adalah apa yang menjadi objek dari ilmu negara, kemudian negara sebagai pengetahuan dan juga sebagai ilmu, kemudian filsafat kenegaraan, kemudian pengertian ilmu negara dan hubungannya dengan ilmu lainnya, kemudian bangsa dan negara, unsur-unsur negara, kemudian teori asal mula negara, tujuan dan fungsi negara, kemudian tipe-tipe negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan, kemudian bagaimana teori kekuasaan, legitimasi kekuasaan, teori konstitusi, teori kedaulatan, dan juga teori demokrasi. Nah, semua ini akan kita bahas dalam mata kuliah ilmu negara. Jadi dalam 14 kali pertemuan ini ya, yang akan kita kaji adalah yang ada di dalam ruang lingkup ilmu negara ini secara garis besarnya. Oke, kita masuk kepada istilah dari ilmu negara. Nah, jadi istilah ilmu negara itu adalah yang pertama itu ada yang menyebutnya sebagai stat, ya bacanya stat ya, karena dia adalah bahasa Belanda dan Jerman. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris itu adalah state, ya. Kemudian bahasa Prancis itu adalah état ya. Kemudian bahasa atau istilah ini mula dipergunakan itu adalah sekitar abad ke-15. Nah, kemudian istilah negara atau stat itu ya, state, kemudian état itu dialihkan dari bahasa Latin. Jadi asal kata itu sebenarnya juga berasal dari bahasa Latin, itu adalah status atau statum. Nah, kemudian secara etimologis ini maksudnya adalah secara istilah, status itu dalam bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap itu. Nah, jadi dalam arti kata bisa kita artikan makna secara etimologis ini adalah negara itu sifatnya adalah tetap gitu. Dia selalu ada. Nah, itu maksudnya. Makanya itu dalam bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak keadaan yang memang tetap. Jadi negara itu nggak berpindah-pindah, dia tetap aja di situ dia posisinya. Oke? Kemudian dalam istilah klasik itu adalah keadaan yang tegak dan tetap menjamin kesatuan politis. Nah, kata negara, jadi selain yang saya jelaskan tadi ya, kata negara itu mempunyai dua arti. Yang pertama adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kemudian yang kedua adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu yang menata dengan demikian menguasai wilayah itu. Nah, jadi dengan arti kata bisa kita artikan di sini bahwa kata negara itu di dalam negara itu ya itu ada masyarakat, ada wilayah, kemudian ada pemerintahan. Oke, nah itu maksudnya kata negara dalam pengertian yang ada di slide ini. Nah, istilah ilmu negara itu diambil dari istilah bahasa Belanda, Stadler, yang diambil dari istilah bahasa Jerman, atau Stadtlehre. Nah, kemudian di dalam bahasa Inggris itu disebut Theory of State atau General Theory of States and Political Theory, sedangkan dalam bahasa Prancis itu adalah Theorie d'État. Lanjut kepada istilah negara atau Stadler sebagai istilah teknis, itu adalah sebagai akibat penyelidikan dari seorang sarjana, George Jelinek. Nah, jadi George Jelinek ini dikenal sebagai bapaknya ilmu negara. Kalau ada yang bertanya siapakah bapak dari ilmu negara, itulah George Jelinek. Nah, jadi ilmu negara itu adalah ilmu pengetahuan yang dia berdiri sendiri. Kemudian dia dibagi dua pengertian. Oke, yang pertama dalam arti sempit atau Staatswetenschap itu dibagi tiga. Oke, ada yang disebut dengan beschrijvende Staatswetenschap, itu adalah deskriptif peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan negara. Kemudian teoretische Staatswetenschap itu adalah mengadakan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian praktis Staatswetenschap itu mencari upaya hasil penyelidikan.
untuk tujuan praktek. Kemudian juga ilmu negara itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Itu adalah Rex Wissenschaft, yaitu adalah tentang hukum publik. Itu dia bagian dari ilmu negara. Jadi dalam arti sempit itu bisa diartikan peristiwa yang berhubungan dengan negara, kemudian peristiwa yang mengadakan penyelidikan lebih lanjut tentang negara, kemudian upaya untuk mencari hasil penyelidikan untuk tujuan prakteknya. Nah, itu dikategorikan sebagai ilmu negara dalam arti sempit. Nah, sedangkan ilmu negara dalam arti pengetahuan itu adalah Rex Wissenschaft, yaitu adalah hukum publik. Kita masuk kepada pengertian negara menurut para ahlinya. Aristoteles dalam bukunya Politika, beliau menyatakan bahwa negara merupakan suatu persekutuan dari sebuah keluarga dan suatu desa untuk mencapai kehidupan yang layak dan sebaik-baiknya. Kemudian Agustinus dalam karangannya membagi negara atas dua bagian. Yang pertama itu disebut Civitas Dei, yang artinya adalah negara Tuhan. Kemudian disebut yang kedua disebut Terrena atau Civitas Diaboli, artinya negara-negara duniawi dan negara-negara iblis. Nah, jadi sebenarnya Agustinus ini melihat konsep negara itu dari pembentukannya ya, siapa yang membuat gitu loh. Oke. Kemudian Machiavelli Il Principe, ia mengajarkan yaitu bagaimana raja harus memerintah dengan sebaik-baiknya. Jadi negara dalam pandangan Machiavelli itu dipandang sebagai suatu kekuasaan. Kemudian Luhmann itu negara sebagai organisasi kewibawaan. Kemudian Bellerophon itu negara merupakan suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan adanya kekuasaan tertinggi untuk menciptakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Kemudian Max Weber itu mengartikan bahwa negara merupakan kumpulan masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah di dalam suatu wilayah. Jadi Max Weber ini mengartikan bahwa negara ini memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik, di dalam wilayahnya. Ini juga bisa diartikan bahwa negara itu memiliki wewenang, untuk menggunakan kekerasan secara fisik. Kemudian Roger Hassotto itu negara merupakan suatu alat atau wewenang yang mengendalikan atau mengatur persoalan bersama atas nama rakyat atau masyarakat. Nah, ini beberapa pengertian dari para pakar menyangkut tentang negara. Nah, dari pengertian yang banyak, yang sekian banyaknya, beberapa saya tulis memang ditulis di sini, dan yang tidak tertulis di slide itu masih banyak lagi pengertian negara. Nah, jadi memang negara itu sebenarnya secara tidak langsung dinyatakan bahwa itu adalah sebuah organisasi, yang dimana di dalamnya organisasi kekuasaan, yang di dalamnya ada penduduk, ada rakyatnya gitu maksudnya. Yang kedua, ada orang yang memerintah rakyatnya. Yang ketiga, dia punya wilayahnya. Kemudian yang keempat, dia diakui sebagai sebuah negara. Nah, makanya pengakuan yang dimaksud di sini itu adalah pengakuan secara de jure atau pengakuan secara hukum. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Apakah Indonesia memiliki wilayah? Iya, Sabang sampai Merauke. Nah, itu disebut biasanya dengan wilayah teritorial. Nah, biasanya pemerintah itu memiliki wewenang hanya dalam wilayah teritorialnya saja, atau penguasa itu memiliki wewenang itu dalam wilayah teritorialnya saja, wilayah teritorial hukumnya. Kemudian penduduk. Nah, penduduk itu adalah yang mengakui ya bahwa dia memiliki wilayah yang sama, kemudian mengakui ketokohan pemimpin. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga itu adalah pemerintahan yang berdaulat. Ada pemerintahan yang memang diakui oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke ke Indonesia ya. Kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Nah, ini bisa didapatkan ketika kalau Indonesia dulu kan proses untuk mendapatkan kemerdekaan setelah
berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan kan Indonesia menyatakan proklamasi. Jadi proklamasi itu bisa dikatakan sebagai pernyataan kemerdekaan. Nah, itu apa gunanya? Gunanya adalah untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Jadi pengakuan itu juga diumumkan oleh negara lain itu kepada khalayak ramai di dunia. Nah, satu saja negara yang mengakui itu, maka dikatakan bahwa suatu negara itu sudah merdeka. Nah, kebetulan yang mengakui negara Indonesia pertama kali itu sebagai sebuah negara itu adalah Palestina ya. Kita masuk kepada objek dari ilmu negara. Nah, objek itu apa? Kalau subjek itu siapa? Subjek adalah seseorang yang melakukan perbuatan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang melakukan perbuatan, nggak harus seseorang, bisa jadi suatu benda, bisa jadi makhluk yang lain gitu ya. Nah, objek itu adalah yang dituju oleh si subjek tadi. Nah, jadi dalam objek ilmu negara atau yang kita kaji di dalam ilmu negara itu adalah negaranya. Jadi dari mananya? Itu adalah dari asal-usul negaranya, bagaimana proses pembentukan negaranya, bagaimana sistem pemerintahan di dalam negaranya, coraknya, organnya, peraturan negaranya, cara penyelenggaraan pemerintahannya, wewenang lembaga-lembaga negaranya, dan lain-lain. Jadi bisa juga diartikan bahwa yang dikaji oleh ilmu negara ini adalah asal mula negara, kemudian bagaimana perkembangannya, dan bagaimana lenyapnya negara itu. Oke, kita lanjut. Hubungan antara ilmu negara dengan ilmu lainnya. Yang pertama adalah hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik. Nah, ilmu negara itu menyelidiki kerangka yuridis dari pada sebuah negara. Sedangkan ilmu politik itu menyelidiki bagian yang ada di sekitar kerangka itu. Oke, jadi kalau ilmu negara itu adalah kerangka hukumnya bagaimana gitu loh. Nah, sedangkan ilmu politik itu apa yang ada di sekitar kerangka itu. Itu bedanya. Jadi kalau negara itu orang hukum itu mengkajinya dari segi hukumnya. Sedangkan orang politik itu mengkaji dari apa yang ada di sekitar negara itu. Oke, atau apa yang ada di sekitar kerangka hukumnya itu yang dikaji oleh orang ilmu politik. Nah, jadi ilmu negara ini menitik beratkan pada sifat teori, karena itu dia memang perkembangannya kurang dinamis. Sedangkan ilmu politik menitik beratkan pada faktor yang konkret, terutama yang berpusat pada gejala kekuasaan. Oleh karena itu memang ilmu politik ini lebih dinamis. Kenapa? Karena memang politik ini dia sesuai dengan perkembangan ya, dia akan selalu mengalami yang namanya perubahan. Oke, kita masuk ke berikutnya. Pendapat dari Hermann Heller. Jadi Hermann Heller ini menyatakan ada sarjana yang menganggap ilmu politik itu sebagai suatu ilmu pengetahuan praktis yang ingin membahas keadaan dalam kenyataan. Sedangkan ilmu negara itu adalah teoritis karena mementingkan segi hukumnya, segi normanya gitu. Kemudian ada segolongan sarjana yang menganggap bahwa ilmu politik itu mementingkan sifat-sifat dinamis dari negara, yaitu bagaimana proses kegiatan aktivitas negara itu dilakukan. Nah, perubahan negara yang terus-menerus yang disebabkan oleh golongan-golongan yang memperjuangkan kekuasaan. Jadi dianggap ilmu negara itu lebih ke konsep, oke, sedangkan politik itu lebih kepada bagaimana praktek dari konsep itu. Perbedaan yang praktisnya itu adalah ilmu negara lebih mendapatkan perhatian dari ahli hukum, sedangkan ahli sejarah dan sosiologi itu lebih tertarik kepada ilmu politik. Kemudian hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara. Jadi kalau ilmu negara itu merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara yang dapat memberikan dasar-dasar teori yang bersifat umum untuk hukum tata negara. Jadi ilmu negara ini adalah dasar kita untuk mempelajari hukum tata negara. Kemudian bagaimana dengan hubungannya dengan hukum internasional? Nah, ilmu negara yang bersifat teori, tadi kan teori ya, tentang negara dalam pengertian umum. Kemudian dalam pengertian umum yang abstrak ya, tidak dapat diabaikan dalam mempelajari hukum internasional.
Karena beberapa aspek negara selalu menjadi dasar penyelesaian masalah-masalah hukum internasional. Jadi secara tidak langsung memang teori-teori ilmu negara ini juga akan dipakai dalam penyelesaian masalah hukum internasional. Nah, diantaranya menyangkut unsur-unsur negara, pengakuan negara itu, kemudian kedaulatan teritorialnya, kemudian yurisdiksinya. Yurisdiksi ini maksudnya adalah wilayah hukumnya, dan tanggung jawab atau tanggung gugat negara, serta negara sebagai aktor utama dari hukum internasional. Karena memang subjek hukum internasional ya selain individu itu juga adalah negara. Jadi ketika kita bicara dalam kancah internasional, kita nggak lagi nggak selalu itu atas nama diri kita pribadi, tetapi kita atas nama negara. Oke, contohnya seperti adanya kasus-kasus ya tenaga kerja kita yang bermasalah di luar negeri itu kan nggak bisa diselesaikan hanya oleh oleh warga negara yang tinggal di luar negeri saja, tetapi dalam skala yang lebih besar itu ada bantuan dari negara. Makanya negara itu merupakan aktor utama dari hukum internasional. Kemudian teori dan sifat hakikat negara. Ini Socrates, seorang filosof, menyampaikan bahwa sifat manusia itu memang menginginkan kehidupan yang aman, tentram, dan lepas dari gangguan yang memusnahkan harkat manusia. Nah, kala itu orang mendambakan ketentraman. Ya, ketentraman di bukit-bukit, kemudian dia membangun benteng serta berkumpul di sana untuk menjadi suatu kelompok. Nah, kelompok ini yang disebut dengan polis. Kemudian sistem pemerintahnya bersifat demokratis dan langsung, sedangkan rakyat ikut serta menentukan kebijakan. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Socrates ini sebenarnya adalah pada dasarnya manusia ini nggak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena manusia ini memang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kehidupannya. Nah, karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain, makanya agar aman, damai, tentram, sejahtera, manusia itu hidup berkelompok. Nah, dalam skala yang lebih luas, kelompok itulah yang dikatakan sebagai negara. Oke? Nah, kalau dulu-dulu itu orang kan berkelompok-kelompok ya, belum dalam bentuk negara. Nah, mereka berkumpul di sana untuk menjadi kelompok. Oke? Dan mereka juga memilih pemimpinnya di sana. Jadi makanya itu disebut dengan negara kota polis. Kenapa? Karena memang wilayahnya ada, penduduknya ada, ya kan, memiliki pemerintahan, cuman skopnya kecil gitu loh. Belum ada, kalau pada masa lalu kan belum ada hukum yang tertulis ini kan belum ada ya. Nah, makanya itu disebut sebagai negara kota polis. Jadi negara itu kecil ya, kayak sebuah kota tapi penduduknya nggak ramai juga gitu, tapi mereka hidup berkelompok. Oke, itu pada masa Yunani kuno. Oke, kita lanjut kepada pendapat dari Plato. Paham Plato mengenai negara adalah keinginan bekerja sama antara manusia untuk memenuhi kepentingan mereka. Jadi kesatuan mereka itulah yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat adalah negara. Nah, jadi dalam konteks ini, jika manusia sendiri, tunggal, maka dia memiliki pikiran. Tapi ketika manusia itu hidup berkelompok, maka itu ada golongan penguasa namanya. Orang yang berpikir, yang memberikan ide-ide. Itu disebut sebagai golongan penguasa. Kemudian ketika manusia itu sendiri, dia memiliki sebuah keberanian. Tetapi kalau hanya sendiri itu namanya keberanian. Tapi kalau dia masuk ke dalam komunitas negara, maka keberanian itu bisa ditularkan itu dalam bentuk golongan tentara. Kemudian sifat manusia yang sendiri itu untuk hidup mereka membutuhkan aneka kebutuhan ya. Nah, ketika kita hidup bernegara, kebutuhan itu bisa dilakukan oleh golongan pekerja. Nah, jadi Plato dalam bukunya Politikus menguraikan hal-hal pemerintahan. Dalam bukunya Nomoi menguraikan tentang negara dan hukum dengan menggapai dunia kenyataan. Oke, kita lanjut kepada pendapat Aristoteles. Buku yang ditulisnya adalah Etika. Sebentar. Nah, buku yang ditulisnya adalah Etika. Itu berisi tentang ajaran tentang keadilan,
Kemudian mengenai negara ditulisnya dalam buku Politika. Nah, Plato merupakan peletak dasar ajaran idealisme, sedangkan Aristoteles mengembangkan ajaran realisme atau ajaran kenyataan. Jadi Aristoteles ini menyampaikan bahwa negara adalah gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar. Nah, kebahagiaan negara itu tercapai apabila ada kebahagiaan dalam individu. Jika manusia ingin bahagia, maka dia harus bernegara. Nah, negara juga sekaligus merupakan organisasi kekuasaan. Oke, baik, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan di grup WhatsApp atau di e-learningnya juga boleh. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.